Ahim, Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak-anakku sekalian. Bertemu kembali di konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Mari bersama-sama sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, seraya kami naikkan syukur atas kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Saat ini bersama kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Anugerahkan Roh Kudus-Mu berkarya dalam segenap kehidupan kami, agar kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan, lalu dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan melakukannya dalam keseharian hidup kami. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku dan anak-anakku yang terkasih, saat ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 12. Kita akan membacanya ayat 22 sampai dengan 32. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita membayangkan seandainya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat itu, kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat. Sudah pasti kita akan percaya kepada Dia. Tetapi ternyata yang kita dengarkan dan kita baca bersama saat ini tidak terjadi bagi orang-orang Farisi saat itu. Saat itu dibawa kepada Yesus seorang yang sedang
kerasukan setan sehingga ia menjadi buta dan bisu. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan itu sehingga dia dapat mendengar dan dapat melihat kembali. Orang-orang banyak yang menyaksikan saat itu menjadi takjub terhadap mukjizat yang Tuhan lakukan bagi seorang yang kerasukan setan ini. Tetapi orang-orang Farisi yang memahami firman Tuhan, dia tidak percaya, tidak mau percaya. Ini dikarenakan ada perasaan iri dan dengki yang ada di hati orang-orang Farisi ini. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, pada ayat 9 sampai dengan ke-15a, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Di situ juga orang-orang Farisi menyaksikannya, bahkan mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Jadi perasaan iri dan dengki ini berlanjut, sehingga kemanapun Tuhan Yesus berada selalu dimata-matai oleh orang-orang Farisi ini untuk mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Dari rasa iri dan dengkinya ini sampai mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini dengan kuasa Beelzebul, kuasa setan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjawab tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Farisi ini. Tuhan Yesus katakan, bagaimana iblis bisa melawan iblis? Iblis melawan dirinya sendiri. Tentu saja tidak akan dapat atau tidak bisa terjadi seperti itu. Ibu, bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perasaan iri dan dengki ini membutakan mata hati orang-orang Farisi ini, sehingga dia walaupun tahu dan melihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia tidak mau percaya. Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Daud. Orang banyak tadi mengatakan, ia ini agaknya anak Daud. Sebutan anak Daud ini mengarah atau merujuk kepada Mesias yang sedang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel saat itu. Nah, ini semakin membuat kondisi ini membuat orang-orang Farisi ini terasa terancam. Karena saat itu mereka berkuasa baik di bidang politik maupun di bidang agama. Posisinya sedang terancam oleh kehadiran Yesus yang begitu banyak pengikutnya. Ibu, bapak, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, rasa iri dan dengki ini bisa menimbulkan banyak hal. Bisa menimbulkan persaingan, bisa juga memfitnah orang lain. Sampai-sampai orang lain pun harus menderita karena iri dan dengki dari sesamanya ini. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan juga, mereka tahu, orang-orang Farisi ini tahu bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Dia tahu, tetapi tidak mau percaya. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang menghujat Roh Kudus. Dia tahu ada kuasa Roh Kudus, dia tahu siapa Roh Kudus itu, tetapi tidak mau percaya. Inilah yang dikatakan sebagai penghujat Roh Kudus, dan dosa ini tidak akan pernah terampun. Di dunia ini pun tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak diampuni.
Yesus mengatakan, bagaimana kebaikan bisa datang dari hal yang jahat? Itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Hanya dari kebenaranlah kebaikan itu akan muncul. Kalau kita baca selanjutnya, bagaimana berkisah tentang pohon dengan buah. Pohon baik pasti akan mengeluarkan buah yang baik. Tapi kita akan fokus pada tema kita saat ini. Nah, Ibu Bapak, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang iri ataupun dengki dalam kehidupan mereka. Entah itu di sekolah, di tempat kerjaan kita, bahkan di gereja sekalipun, ada muncul hal-hal seperti ini yang pada akhirnya menghalangi untuk kebenaran itu dinyatakan. Tuhan Yesus juga menjelaskan kepada mereka supaya pengajaran dan juga mukjizat yang dia lakukan itu tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Dia menjelaskan bahwa dengan Roh Kuduslah dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan, yang menjadi bisu dan tuli tersebut. Bisu dan buta. Nah, bagaimana supaya kehidupan kita juga tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita boleh menyatakan kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan ini. Karena dikatakan tidak mungkin kebaikan itu datang dari kejahatan. Sumber kebaikan sudah pasti kebaikan juga. Tuhan Yesus adalah sumber kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Apa yang sudah dia teladankan dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam pengorbanannya, itu wajib kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Di masa-masa Prapaskah ini, ketika kebenaran dinyatakan, maka wajiblah kita sambut dengan hati terbuka, agar kebenaran itu menjadi bagian hidup kita. Lalu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjumpaan kita dengan sesama kita dimanapun kita berada. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku terkasih, bagi iblis kejahatan selalu menghasilkan kejahatan. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan tidak bisa dihasilkan dengan cara yang jahat, melainkan dengan cara yang baik. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, misalkan, benarkah orang yang korupsi lalu mempersembahkan hasil korupsinya untuk pelayanan di gereja? Tentu saja ini tidak benar. Atau ada niatan jahat kita, tetapi kita bungkus dengan kemunafikan, dengan hal-hal yang kelihatannya baik, ternyata dari dalam hati itu adalah niatan jahat bagi sesama. Mari, senyampang ada kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita di masa Prapaskah ini, masa-masa untuk kita introspeksi diri, bertobat, membaharui diri kita, dan kita biarkan Roh Kudus berkarya dalam segenap hidup kita, agar nama Tuhan dimuliakan lewat kehadiran kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita yang dengan terbuka hati menyambut kebenaran firman Tuhan,
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Seraya kami mohon ampun apabila selama ini seringkali niatan jahat dalam hati kami muncul, baik itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah persekutuan kami, dimanapun kami berada. Ampuni kami Bapa. Saat ini kami boleh diterangi oleh Roh Kudus-Mu. Jangan biarkan kami menghujat Roh Kudus. Ketika kami menyadari, ketika kami mengetahui bahwa Roh Kudus nantiasa berkarya dalam hidup kami, biarlah itu membuat iman kami semakin teguh dan menaruh pengharapan serta percaya kami hanya kepadamu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Besertalah dengan kami dalam segala lini kehidupan kami. Agar apapun yang kami kerjakan dalam menjalani hidup ini, nama Tuhan dimuliakan lewat pikir, kata, dan laku kami. Ini doa pengharapan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami bermohon kepada Bapa di surga. Amin.